Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukranillah, sholatu wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Mutiara Ramadan, pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang dirahmati Allah, bersyukur kita diperkenankan oleh Allah untuk menemui Ramadan pada tahun ini, dan sekarang sudah berada di penghujung karena kita pada saat ini pada posisi di tanggal 27 Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di awal Ramadan, Ibu Nyai kita, Ibu Nyai Masrurah Wahid, beliau Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur, beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bahwa Ramadan itu hakikatnya bertujuan untuk membersihkan jiwa. Dan proses pembersihan jiwa itu tentu saja panjang. Selama 1 bulan penuh kita umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Jadi agar jiwa kita ini bersih, suci, kembali lagi seperti kita lahir kembali, diawali dengan perintah puasa. Selama bulan Ramadan kita berpuasa, lalu kemudian kita juga melaksanakan sholat, tarawih. Kita juga diharuskan memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir, banyak doa, iktikaf, tadarus, Al-Quran, dan semua hal kebaikan itu sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Bahkan untuk mendukung kita umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, itu ada peran Tuhan di situ, di mana para setan itu dibelenggu, tidak diberi kesempatan untuk menggoda kita semua, agar kita betul-betul bisa khusyuk, bisa serius, ya, bisa bersungguh-sungguh memperbanyak ibadah kepada Allah dalam rangka mensucikan jiwa. Dan proses pensucian jiwa itu ditutup, diakhiri dengan kewajiban mengeluarkan zakat, yang itu disebut zakatul fitri. Zakatul fitri atau zakat fitrah kita lazim mengenalnya. Kalau zakat tersendiri, kata zakat sendiri itu adalah membersihkan, atau bisa juga bermakna bertambah, bahkan bermakna berkah, gitu ya. Itu zakat. Nah, fitri di sini ada dikaitkan dengan fitri, itu adalah suci, kembali ke awal diciptakannya umat manusia, ya, dalam posisi yang suci. Kemudian fitri juga berarti bahwa kita itu sudah berbuka, ya, sudah berbuka puasa. Karena setelah 1 bulan penuh, kemudian kita berbuka, gitu ya, berbuka. Hari raya juga disebut hari raya fitri, karena hari raya 1 itu bisa dianggap hari raya yang suci, karena kita sudah membersihkan diri selama bulan Ramadan dengan berpuasa, beribadah, sehingga kita kembali suci. Hari rayanya hari raya yang suci, karena kita semua sedang dalam posisi bersih jiwa raga kita. Kemudian juga berarti bahwa hari raya kita berbuka karena habis puasa selama 1 bulan, kita menahan diri,
dari makan, minum, dari dosa, dari maksiat, ya, dari semua larangan-larangan Allah. Kita tahan diri semua itu, lalu kemudian kita berhari raya karena kita sudah boleh berbuka. Nah, zakat fitri ini ada 3 syarat yang harus dipenuhi ya untuk kita bisa mengeluarkan zakat ya. Seseorang itu bisa mengeluarkan zakat fitrah itu kalau 3 syarat ini terpenuhi. Yang pertama, dia seorang muslim. Jadi zakat fitrah ya tidak diwajibkan bagi seseorang yang tidak beragama Islam. Tapi bagaimana kalau mereka juga bersedekah? Ya tidak apa-apa, karena setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan, mengajarkan untuk bisa berbagi, ya, untuk bisa berbagi. Tapi itu kebaikan yang mereka lakukan atas perintah agamanya masing-masing. Nah, di dalam Islam untuk mengeluarkan zakat fitrah ini menjadi seorang muslim itu adalah syarat untuk bisa dikeluarkannya zakat fitrah. Kemudian yang kedua, seorang itu mampu. Nah, kategori mampu ini nggak harus sepanjang tahun mampu. Pokoknya pada saat malam hari raya itu dia punya harta sejumlah 1 sok. Nah, 1 sok itu takaran pada masa itu ya. Kalau sekarang ini, kalau kita merujuk di kitab Fathul Qadir, itu memang ulama ada beragam pendapat, tapi minimal pendapat itu kalau dikurskan dengan kilogram itu ya kira-kira ada yang 2,5 kilo, ada yang 2,6. Kalau di Fathul Qadir itu 2,6 ya, 2 kilo 6 ons, ada yang 3 kilo dan seterusnya ya. Kalau kita hati-hati ya ngeluarin 3 kilo daripada kurang. Bisa jadi karena timbangannya yang kurang ya. Nah, tapi kalau punyanya batas minimal sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama 2 kilo, 2,5 ya, 2,5 kilo ya tidak masalah itu dikeluarkan ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, jadi mampu pada saat malam hari raya itu mampu mengeluarkan, punya, meskipun hanya punyanya itu ya itu yang dikeluarkan ya. Terus gimana kalau posisinya satu keluarga ini misalnya 3 orang, lalu dia punyanya 1 sok itu dan dia termasuk ya orang yang nggak mampu, misalnya punyanya hanya itu ya, pertama yang harus mengeluarkan wajib kan bapak ya, suami atau kepala rumah tangga lah, dia mengeluarkan zakat. Dia keluarkan ke siapa? Ke anaknya. Nanti anaknya sudah punya 1 ke istrinya, dan seterusnya lah ya, seterusnya di keluarga itu didahulukan karena di keluarga itu memang termasuk orang yang tidak mampu. Jadi betapa zakat fitrah itu memang harus dikeluarkan meskipun kemampuannya minimal yang hanya punya makanan pokok ya, bisa gandum, beras, kalau di sini beras, bisa kurma, kalau di yang memang makanan pokoknya itu, kalau di Indonesia kan makanan pokoknya beras ya, bergantung. Kalau di daerah tertentu yang makanan pokoknya sagu ya bisa mengeluarkan, itu sesuai dengan makanan pokok di mana kita tinggal. Nah, itu yang kedua ya, pokoknya punya 1 saja yang dia punya hanya itu ya sudah, itu dikeluarkan karena ini wajib ya, ini wajib, ini menyempurnakan seluruh rangkaian proses pensucian diri kita selama di bulan Ramadan. Dan syarat yang ketiga itu masuk waktu. Kapan waktu diwajibkannya zakat fitrah? Mulai dari ghurubus syams. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, bahwa beliau menyampaikan bahwa faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadhana ya. Jadi Rasulullah itu mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan di akhir akhir bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan itu pada saat ghurubus syams itu sudah mulai. Nah, kalau 3 ini terpenuhi, maka kewajiban zakat fitrah itu harus ditunaikan ya, harus ditunaikan.
Mengapa kita harus mengeluarkan zakat fitrah? Ada beberapa hikmah sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Zakatul Fitri ya. Ada kitab namanya Zakatul Fitri. Itu kitab tentang zakat fitrah. Ada hikmah ya, ada beberapa hikmah. Di antaranya yang pertama, zakat fitrah itu untuk bersih diri ya, untuk membersihkan diri memang. Betul-betul zakat fitri ini kewajiban yang untuk menutup kewajiban lain Ramadan. Nah, kemudian hikmah berikutnya, dengan adanya zakat fitrah ini ada persamaan hak ya, antara ada persamaan hak, ada persamaan kondisi, sama-sama merayakan hari raya di hari yang bahagia. Tidak boleh sampai ada orang miskin itu sampai minta-minta pada hari raya. Tidak boleh ada. Jadi itu hikmah terbesarnya. Baik orang kaya maupun orang miskin semuanya bisa makan ya, makan makanan pokok ya pada hari di mana seseorang itu berbahagia karena selama 1 bulan penuh telah melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua betul-betul mampu membersihkan diri kita dengan mengeluarkan zakat secara tulus, karena kita menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah agama aqimus shalah wa atuz zakah, itu adalah perintah Allah. Kita wajib melaksanakan sholat, kita juga wajib melaksanakan zakat. Mudah-mudahan dengan Ramadan, dengan berzakat, jiwa kita kembali fitri. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bertemu kembali di Mutiara Ramadan, pimpinan wilayah Muslimat NU Jawa Timur. Wafaqanallah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.